Apa kata Tuhan sebagai penutupnya? Sungguh rencanaku sangat teguh. Sungguh inna kaidi matin. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Itu Tughat dan Utad dan mustakbirin kepada Allah Ta'ala. Bukti intimasil basirah, buta mata batinnya. Wa inna min hadhihi sunan wal qawaid al-ilahiyah ma yu'amilu Allah bihi at-tughata wal 'utata alladhina qata'u akhir khuyut as-silah bi khaliqihim wa azhaqu awhal amal al-mutabaqiyah bi 'audin hamidin ila Allah min fathi abwabil muta' kulliha amamahum wa taskhiri dain wa taskhiri dunia ya kurang ya dunia wa taskhiri dunya kullaha lima tami'ihim wa ahwa'ihim liyazdadu bidzalika utuwan wa sakaran fayakun al-iqabu alladhi a'addahu Allah lahum ashadda wa aqsa fa idza akhadhahum Allah ba'da dhalik akhadhahum akhdha azizim muqtadir. Ta'ammal fi hadhihi an-nusus al-Qur'aniyah allati turassikh hadhihi sunnah al-ilahiyah wa tu'akkiduha. Rubama, saya baca dulu ya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Ayat berikutnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ayat berikutnya, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Ayat berikutnya, walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa wad dharra la'allahum yatadarra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Balik. Wa inna min hadhihi sunan wal qawaid al ilahiyah, sesungguhnya di antara sunnah cara-cara kaedah ketuhanan, kita sebutnya sunnatullah. Di antara dan sesungguhnya di antara sunnatullah yang Allah perlakukan dengan sunnatullahnya ini siapa? Tughat wal utad, orang-orang yang taghin, yang melampaui batas, yang angkuh kepada Allah Ta'ala. Tughat, taghin, taghut juga sama, dari kata yang sama. Wal utad dari kata atin, melampaui batas. Iya. Membangkang, tidak mau patuh dan taat kepada Tuhan, seperti itu. Jadi di antara sunnatullah yang Allah berlakukan dengannya para angkuh dan sombong kepada Allah Ta'ala, alladzina qata'u, yang telah memutuskan akhir khuyutis silah, benang terakhir yang menyambung mereka dengan pencipta mereka. Akhir khuyut as-silah, benang terakhir penyambung mereka dengan pencipta mereka. Mereka putuskan benang terakhir itu. Artinya mereka putuskan hubungan Allah. Mereka telah memutuskan hubungannya dengan sang pencipta mereka. Mereka angkuh, mereka sombong, semua ateis dan sebagainya. Menafikan keberadaan Tuhan, merasa dialah yang bisa, yang mampu, ya. Nggak perlu ada Tuhan di sisinya untuk menuntun jalannya, nggak. Aku bisa, nggak perlu Tuhan untuk bisa sukses dalam hidup ini. Ini tughat dan utad. Menafikan keberadaan, peran, ya,
kudrah iradah Tuhan dalam kehidupannya. Wa azhaqu auhal amal. Mereka izhaq ini mereka cabut, mencabut nyawa. Mereka cabut auhal amal, harapan yang terlemah, bahkan yang tersisa, selemah-lemah amal yang tersisa, untuk amal yang tersisa berupa kembali, kembali yang terpuji kepada Allah Ta'ala. Artinya itu pun mereka cabut kesempatan untuk bisa kembali kepada Allah, harapan, sisa-sisa harapan, selemah-lemah sisa harapan, untuk bisa kembali yang baik kepada Allah, itu mereka cabut dari mereka. Nggak peduli, nggak perlu apa sama Tuhan. Begitu. Jangan kira, perlu apa gue sama Tuhan? Aku bisa hidup sendiri, nggak perlu Tuhan ngatur-ngatur hidup. Aku tahu macam mana hidup ini bagus untukku. Ya Allah, ini tughat sama utad namanya nih. Angkuh sombong kepada Tuhan. Al-mustakbirin Allah Ta'ala. Apa yang Allah buat? Min fathi. Nah, ini min fathinya ini, itu minnya ini ta'alluqnya kepada ma. Syarahan dari ma. Ma yu'amilullah min fathi abwabil muta' kulliha amamahum. Berupa di antara sunnah kauniyah yang Allah berlakukan kepada orang-orang seperti ini, yang menafikan keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, apa yang Allah buat? Min fati, Allah buka pintu-pintu kesenangan seluruhnya kepada mereka. Kau nafikan aku? Kau merasa bisa ngurus dirimu sendiri, nggak perlu aku yang menuntunmu? Kau nafikan kudrah iradahku, bahwa aku yang mengatur segalanya. Kau anggap aku nggak ada? Nggak apa-apa. Ku berikan kau kesenangan yang kau mau. Bayangkan tuh. Istidraj lah, memang itu ayatnya tadi. Ku bentangkan sama kau semua kesenangan yang kau inginkan. Apa Tuhan ngatur? Laki-laki perempuan kawin? Tak perlu. Kami mau laki-laki sama laki-laki. Kami tahu macam mana enaknya. Jangan atur-atur. Jangan atur. Disempului gitu. Sempului gitu. Awak kalau ingat kampung-kampung ini gulai masam aja soalnya. Kalau ingin momen kampung, ingat aja gulai masam semalam tuh. Buat teringat aja bola Bang Dullah. Nanti sebelum Ramadan sekali lagi. Macam mana cara Allah itu? Itulah begitulah mereka kan. Apa? Diatur-atur, hidup diatur. Mesti laki-laki perempuan kawin. Ada perlu, nggak perlu. Kami tahu apa yang senang bagi kami. Kami tahu apa yang bagus bagi kami. Jangan atur-atur. Biarkan kami kawin laki-laki sama laki-laki. Jangan atur-atur kami. Begitu mereka sama Tuhan. Ini. Begitu mereka sama Tuhan. Syariat kau bilang, udah nggak laku lagi sekarang syariat tuh. Jangan kau bawa syariat kemari. Kami ngatur. Nggak level. Kami ngatur semuanya. Tak perlu Tuhan nggak masuk kemari campur-nyampur urusan kami. Ini orang seperti ini. Tughat, utad, mustakbirin kepada Allah Ta'ala. Angkuh kepada Tuhan. Merasa dia yang dialah Tuhannya. Dia mengatur segalanya. Udah? Apa yang Allah buat sama mereka? Ketika mereka dalam posisi seperti itu. Menepiskan keberadaan Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang Tuhan buat? Tuhan bentangkan kesenangan seluas-luasnya. Bukan Tuhan persempit. Enggak. Kalau persempit nanti tobat dia. Jangan. Tuhan nggak mau tobat mereka. Tuhan nggak mau mereka tobat. Bayangkan tuh. Kira-kira. Min fathi abwabil muta' kulliha amamahum. Allah bentangkan semua pintu-pintu kesenangan mereka mau nikmati di depan mereka. Mainkan kalian, kata Tuhan. Wa taskhiral dunya. Allah tundukkan dunia ini kullaha lima ta'mim, semuanya untuk ketamakan kerakusan mereka dan hawa nafsu mereka. Makan kalian. Panjang masih makan kalian lah. Untuk apa? Agar apa? Liyazdadu bidzalika utuwan wasakaran. Agar bertambah keangkuhannya kepada Tuhan, wasakaron, dan keterlenaannya. Sakar itu sakar, mabuk. Supaya makin mabuk, kepayang dengan dunia ini. Biarkan mereka mabuk, kata Tuhan. Bantai mereka. Gitu. Mau kau begitu, bantai kalian, kata Tuhan.
liyazdadu utuwan wa sakaron. Biar bertambah kearoganannya dan keterpayangan dengan dunia ini. Biarkan, kata Tuhan. Biar bertambah. Fayakuna li'iqab alladhi adahu Allah lahum asyadda wa aqsa. Maka dengan sebab itu hukuman dari Allah yang telah dipersiapkan kepada mereka lebih keras dan lebih berat. Supaya hukumannya lebih setimpal, berat dan kerasnya untuk mereka. Biarkan. Fa idza akhadhahumullah bi'adzalik, apabila Allah hukum mereka setelah itu, akhadhahum akhza azizim muqtadir. Allah hukum dengan hukuman aziz yang maha perkasa, lagi maha berkuasa. Apa kira-kira? Aku berkuasa. Aziz. Aku perkasa berkuasa pada dirimu. Ku banting, ku belah 10 diri kau. Ya, mau apa kau? Fa idza akhadhahum akhza, apa kata Al-Qur'an ini? Petikan Al-Qur'an ini. Iltimas namanya ini dalam ilmu balaghah. Iltimas. Fa idza akhadhahum akhza azizim muqtadir. Surah apa itu? Fauzan. Apa? Surah Al-Qamar ya. Fa idza akhadhahum akhza azizim muqtadir. Ini namanya iltimas. Syekh Buti mengambil petikan ayat. Iltimas. Akhadhahum akhza azizim muqtadir. Ta'ammal fi hadhihi nusus, kata saya, perhatikan, kata saya Buti, nas-nas Quran berikut ini. Al-Titrasikh yang memancangkan sunnah kauniyah ini, sunnah aliyah ini, sunnatullah ini. Wa tu'akid dan menguatkannya, memancangkan dan mengukuhkan sunnatullah ini di antara hambanya. Lihat firman Allah, kita baca. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Coba cari ayatnya, terjemahkan. Supaya nak terjemah, saya kurang terjemahan ayat, saya kurang pas kalau setiap terjemahannya, masing-masing semuanya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa ilhimul amal fasawfa ya'lamun. Yawaddul ladzina, banyak nanti orang-orang kafir berharap mereka jadi orang Islam. Ketika dari kiamat nanti, kafir-kafir berharap sekali. Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka ingin sekali kalau bisa Islamlah. Percaya sama Tuhan, pasrah kepadanya kalau bisa. Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dzarhum, apa kata Tuhan? Dzarhum. Biarkan saja, biarkan. Dzarhum. Orang kafir itu kadang-kadang, maksudnya nanti di akhirat, pasti, bukan kadang-kadang sini maknanya, pasti. Orang kafir itu pasti nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu menjadi orang muslim. Jadi rubama ini bukan maknanya, bukan kadang-kadang sini, enggak, pasti. Sama seperti la'alla dalam Al-Qur'an itu la'alla akum itu kan pasti bertakwa. Bukan mudah-mudahan, enggak, pasti. Nah, ditahqiq dia. Ya, rubama yawaddul ladzina, pasti orang kafir menginginkan dirinya sebagai muslim. Di akhirat nanti dia pasti ingin jadi muslim. Nah, apa kata Tuhan? Dzarhum, biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang, biarkan. Dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya bagaimana sungguhnya. Biarkan. Ini kata dzarhum, kata Tuhan. Dzarhum, biarkan. Nanti mereka nanti mereka berharap kalau bisa muslim. Sudah? Setengah mampus mereka berharap jadi orang Islam nanti di akhirat. Jadi sekarang nih biarkan saja. Biarkan aja. Nggak usah heboh kali kalian. Orang kafir menguasai orang Islam. Mereka menikmati dunia ini. Mereka menguasainya. Kita muslim nggak punya kekuatan apa-apa. Kita dihinakan. Kita dimarjinkan. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan saja. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa ilhimul amal. Mereka biarkan dibuai dengan angan-angan. Apa angan-angan kafir? Pastilah. Senang di dunia, kalau percaya sama akhirat, kamilah penghuni akhirat. Ya gitu kan? Semua selain kami neraka jahanam. Gitu kan? Kata orang, apa kata Yahudi? Kami ini kalaupun jahat kali kami masuk neraka, sebentar aja. Apa ayatnya? Fauzan? Mana para hufaz ini?
ila ayaman apa? Iya, ila ayaman madudah, ila ayaman madudah itu. Bukan ayam makdudat, bukan ayam makdudat puasa. Ayam makdudat. Itu klaim mereka tuh. Kami ini pasti penghuni surga. Kalaupun adalah yang degil-degil kali neraka, sebentar aja itu. Ya, begitulah mereka. Pasti mereka gitu. Jadi itu angan-angan mereka. Itu harapan angan-angannya. Semua gitu kafir. Yang percaya sama percaya akhirat, dia yakin dia bahwa dia hidupnya itu selamanya senang gitu. Kata Tuhan, biarkan. Wayul hihimul amalu fasawfa ya'lamun. Mereka pasti tahu apa yang mereka alami nantinya. Ya, lihat di sini, di ayat pertama ini, macam mana Tuhan membiarkan orang yang angkuh, sombong, kepada ketuhanan dirinya, nggak mengakui, nggak menempatkan diri sebagai hamba. Kata Tuhan apa? Kusempitkan hidup. Enggak. Tuhan nggak sempitkan hidupnya. Kalau disempitkan nanti balik dia tobat. Tuhan nggak mau ditobat. Dah, biarkan. Zarhum ya'kulun wa yatamatta'un. Biarkan. Ya, cari ayat kedua. Ayat berikutnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan perdaya mereka. Kami akan istidrajkan. Kami akan perlakukan istidraj dengan mereka tidak ketahui, dengan cara mereka tidak ketahui. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Al-A'raf ayat berapa tuh? 182. Al-A'raf. Ini apa itu? Al-A'raf 182. 183. Ini sanastadrijuhum. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Biarkan. Dengan cara yang tidak mereka ketahui. Kenapa mereka nggak ketahui? Karena mereka tetap merasa senang. Merasa senang, menikmati hidup. Itu rasa mereka. Kita betulnya nih. Kalau kita salah, pasti bencana sama kita. Gitu kan? Enggak. Tuhan nggak buat bencana. Tuhan buat kenikmatan kepada mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Memang kuabaikan, kutangguhkan ke mereka. Wa umli lahum, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Kutenggangkan. Nah. Apa kata Tuhan sebagai penutupnya? Sungguh rencanaku sangat teguh. Sungguh inna kaidi matin. Tipu daya. Rencanaku bagaimana membuat mereka lebih terperosok itu pasti. Nah, ayat berikutnya yang ketiga, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan anggap bodohlah orang beriman menganggap Tuhan itu lalai dari apa yang dibuat oleh orang-orang zalim. Enggak. Jangan anggap seperti itu, jangan anggap. Tuhan enggak begitu. Tuhan tahu apa yang harus diperlakukannya, apa yang harus diperbuatnya kepada hamba-hambanya. Zalimnya, merampas hak orang. Ya, jangan anggap Tuhan enggak tahu tentang itu. Tuhan tahu. Tuhan punya putusan dengan semuanya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fil absar. Sengaja Tuhan tangguhkan mereka, Tuhan takhirkan. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Mana pula Tuhan lengah. Nah, sesungguhnya Allah menanggungkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Kenapa terbelalak? Mereka melihat fakta kebenaran. Yang angan-angan bisa hidup bahagia di akhirat, ternyata merekalah penghuni jahanamnya. Maka terbelalak matanya. Jangan terbelalak di akhirat. Nengok malaikat maut aja terbelalak. Udah apa lagi? Udah kepastian di hadapan itu. Ketika mati udah pasti semuanya. Terbelalak semuanya. Biarkan, kutangguhkan untuk hari itu. Biarkan aja. Ayat terakhir yang luar biasa lagi, Pak, terakhir. Nah, apa ini? Al-An'am. Maaf, Al-An'am. Walaqad ini lebih luar biasa. Macam mana Tuhan Allah Ta'ala melakukan istidraj sebagaimana tadi di paragraf pertama yang kita baca. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wadh-dharra la'allahum yatadarra'un. Lihat ini Tuhan.
Tuhan maunya begitu sebenarnya. Lihat. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan. Ini kami coba mereka dengan seperti itu agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Supaya baliknya itu maksudnya. Baliklah. Kalau Tuhan begitu kan, perlakuan seperti itu, Allah berikan sedikit ujian cobaan seperti itu. Supaya baliklah. La'allahum yatadarra'un. Tapi falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika ujian, siksaan, cobaan itu datang dari kami kepada mereka, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, hatinya makin keras. Artinya gini, mereka tidak mau mengambil pelajaran dari Allah. Mereka mengabaikan kebenaran Allah. Mereka nggak pedulikan Allah yang memberikan itu sebagai bimbingan, taklim, mauizah, nggak mereka petik itu. Mereka abaikan Tuhan, nggak peduli mereka. Nggak masalah. Kami ngatur hidup, nggak perlu. Udah? Nah, tambah lagi lah. Udah memang begitu hati mereka, tambah lagi syaitan. Apa kata setan? Wa zayyana lahumu syaitan makanu ma'al. Udah paten yang kalian bilang nih, udah betul itu. Yang kalian buat ini bagus. Bagus kalian buat ini. Sikap kalian ini pas lah itu dah. Begitulah memang. Tak perlu ngatur-ngatur kalian. Kalian yang ngatur, kalian yang tahu apa maslahat kalian. Ya kan? Mana perlu pula yang lain yang ngaturnya. Kalian yang tahu apa kebutuhan kalian, keperluan kalian. Kalian jangan usah campur tangan yang lain. Siapapun dia katanya Tuhan, enggak. Kalian yang pas ini. Wa zayyana lahum syaitan a'malahum. Setan menghiasi perbuatan mereka, sikap, putusan, perbuatan mereka. Setan meniupkan tipu dayanya sehingga mereka merasa bahwa sikap mereka, putusan mereka, pendirian mereka udah bagus itu dah. Nggak perlu Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan nggak perlu hadir dalam kehidupan kami. Tughot sama utat ini istikbar kepada Allah Ta'ala. Lihat bagaimana? Lihat bagaimana. Ini lihat tadi. Bagaimana sunnatullah. Bagaimana Allah perlakukan mereka. Bagaimana Allah membuat perlakuan kepada mereka. Bagaimana sunnatullah Allah bangun kepada mereka. Ya. Nah, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya, mana dia? Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Jadi yang tadi itu yang sedikit kemelaratan, ujian, supaya mereka sadarlah. Ada Tuhan dalam hidup ini, Dia yang mengatur segalanya. Ini Dia yang menetapkan ini, begini-gini. Udahlah, kembalilah kepadanya, akui keberadaan Tuhan. Ikuti arahan Tuhan. Biarkan Tuhan membimbingmu kepada kebaikan. Enggak perlu. Jangan. Nasu, lupakan peringatan Tuhan, nggak peduli. Apa yang Allah buat ketika mereka semakin membangkang pada Tuhan, diuji, dicoba, dinasehati, nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama sekali. Apa yang buat Tuhan buat? Oh, ku gimbal kalian kata Tuhan. Apa gimbal kata Tuhan? Digimbal Tuhan, lihat perlakuan Tuhan. Fatahna alaihim. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, makin dalam. Tuhan buat. Kami bukakan sebentang-bentang pintu kesenangan bagi kalian. Suka hati kalian. Dibukakan. Itu perlakuan Tuhan kepada. Ini sunnatullah ini. Inilah sunnatullah yang maksud saya buti. Jadi sunnatullah. Allah memperlakukan orang-orang yang angkuh kepadanya. Sunnatullah itu apa? Allah uji mereka kira-kira supaya mereka balik, tapi mereka makin membangkang, menolak kepada Tuhan, nggak mengakui kepada Tuhan. Allah bentangkan kepada mereka kesenangan lebih lagi. Lalu mereka pun lupa dengan peringatan Tuhan, terlena dengan semua itu. Lalu mereka makin membangkang sama Tuhan. Lalu Tuhan hukum? Enggak. Tuhan buka lagi selebar-lebarnya pintu kesenangan sama mereka. Lihat. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Jadi begitu perlakuan Tuhan sama orang-orang yang tidak mengakui keberadaannya sebagai Tuhan. Sombong dan angkuh.
merasa dia bisa ngurus dirinya sendiri, menepiskan keberadaan Tuhan. Inilah perlakuan Allah dalam sunnatullahnya. Jadi nggak langsung Tuhan. Awalnya Tuhan mau tarik mereka. Mungkin mereka ada yang kembali ke pangkuanku. Tapi ternyata makin membangkang. Nggak peduli dengan peringatan Tuhan. Nggak peduli, acuh, cuek. Dengan dengan nasihat, petua, peringatan Tuhan. Nggak peduli. Makin membangkang lagi. Apa yang Tuhan buat? Tuhan hukum? Nggak. Ku bentangkan Tuhan. Fatahna alim abwaba kulli syai'. Kami buka semua pintu kesenangan bagi mereka. Tapi berikutnya, hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka bergembira luar biasa dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami siksa tiba-tiba. Kami matikan, kami jurumuskan dalam neraka jahanam selama-lamanya, lama-lama tapi enggak keluar-keluar. Mati dalam keadaan kafir, membangkang sama Tuhan. Itu yang kami buat sama dia. Fa idzahum mublisun. Sehingga mereka putus asa, terdiam putus asa. Ini kejadian ini untuk yang lalu, sekarang akan datang. Udah terjadi, mungkin sedang terjadi dan akan terus berlaku. Sudah terjadi sama umat-umat dahulu, udah terjadi. Udah berlaku. Fir'aun lah misalnya dia. Fir'aun. Ada apa Pak Mita? Aman. Ada sama Saufar di situ. Tetap dia. Ada saufa ya. Fasaufa ya'lamun kata Tuhan kan. Ya. Udah terjadi, sedang berlaku dan akan telah berlanjut. Kepada siapa? Kepada semua yang tidak menghambakan dirinya kepada Tuhan. Yang angkuh kepada ketuhanan Allah Ta'ala. Menafikan dari hidupnya seakan-akan peran Tuhan yang membimbingnya, mengarahkannya. Ini hukumku, ikutilah. Aku kan tahu apa yang terbaik bagi. Aku kan Tuhan, aku yang ciptakan kau. Aku tahu tentunya apa yang terbaik bagi dirimu. Kebersamaan di antara kalian. Biarlah aku yang nuntun kalian. Enggak Tuhan, enggak. Aku bisa, tak perlu. Jangan atur kami. Begitulah itu. Itu tughot dan utat dan mustakbirin kepada Allah Ta'ala. Oke. Hadis sunnah wa hadis sunnatul ilahiyah ma'a hadin nusus al-Qur'aniyah an-natiqah biha hiya tafsir lima qad tarahu wa yu'jab lahu kathirun minas sajaj wal jahilin minas sujaj wal jahilin min taqallubi umamil baghi wad dalal fin ni'am wal muta'allati la hasra laha innaha kama qala Allah ta'ala mata'un qalil la dawama lahu thumma innahu mata'un wa in bada lin nadhir ba'ithan ala sa'adah nasyiran lil amni wa surur illa annahu fil waqi' al haqiqi yahmilu fi dakhilihi budhur asy-syaqa wal alam. Fa idza hanal miqat al khafi alladhi la ya'lamuhu illa Allah tafajjarat hadhil budhur bisyaqa wad damar ala ulaika alladziina kanu ya'kufuna minha ala muta'in wa ladza'iza la hasra laha wa misdaqu hadza qaulullahi azza wa jalla hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya. Sunnah ilahiyah ini, sunnatullah ini ya, beserta dengan nas-nas Quran yang menjelaskan hal tersebut, menjelaskan sunnatullah tadi itu. Hiya tafsir. Inilah penafsiran lima qattarah. Tafsir dari apa yang kau lihat. Penafsiran dari apa yang kau lihat. Wa yu'jab lahu, di mana banyak orang-orang jahil, orang-orang enggak ngerti apa-apa, merasa terkagum. Terkagum apa? Min taqallubi umamil bagi, bagaimana berkuasanya umat-umat yang sesat. Dan jauh dari Allah Ta'ala. Lihat sekarang ini. Ya kan? Amerika, ya kan? Bagaimana mereka menguasai dunia, suka hati buat aturan kepada dunia, menindas dan sebagainya. Ya kan, menzolimi negeri orang lain. Dan bagaimana mereka? Mereka mengatakan, oh itu mereka luar biasa tuh, maju begini-begini. Lihat dari kacamata syariat, lihat dari kacamata Allah Ta'ala. Itu semua adalah istidrat dari Tuhan. Ya, lihat. Min taqallubi umamil bagi wa dhalal fin ni'am wal muta. Ya.
bagaimana mereka menikmati umat-umat yang tersesat itu, yang bukan muslim, ya, tapi bagaimana mereka dalam kesenangan, kenikmatan yang seakan-akan tak berbatas. Innaha kama qala Allah Ta'ala, sesungguhnya itu tak lebih, tak bukan seperti yang Allah firmankan, Allah sebutkan, mataun qalil. Mata qalil, kesenangan yang sedikitnya itu. Ya, innamal hayatud dunya mataun qalil, di ayat mana mataun qalil? Mataun qalil di ayat mana dia? Mataun qalil. Mataun qalil, summa nuslihi jahannam. Apa ayatnya itu? Kalau ada kalimat, ada ayat punya mataun qalilun. Al-Baqarah. Ya, summa nuslihi jahannam, enggak salah. Ya, cari Abdullah. Ya, klik aja mataun qalil. Summa ma'wahum jahannam. Mataun qalil, biarlah sikitnya itu mereka nikmati. Summa ma'wahum jahannam, tempat kembali neraka jahannam. Biarkan sajalah sikit yang mereka nikmati itu. Mataun qalil. Apa nih? Mana dia mataun qalil la dawamalaha, yang enggak akan kekal bersama mereka. Summa innahu mataun, kemudian sesungguhnya itu mata, perhiasan, kesenangan. Wa in badalin nazir ba'ithan, walaupun tampak bagi yang memandangnya ba'ith ala sa'adah, seakan-akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan rasa aman dan kegembiraan. Zahirnya ila anna fil waqi', padahal hakikatnya, realitanya, yahmil fi dakhili, di dalamnya itu menyimpan benih-benih benih-benih kesengsaraan dan dan alam penderitaan. Menyimpan benih-benih kesengsaraan dan penderitaan. Fa idza hanal miqat al-khafi alladzi la ya'lamu illa Allah, apabila contoh sebelum kita sambung. Lihat. Mereka buat hubungan sejenis. Ya kan? Jangan atur-atur. Biarkan kami yang atur. Kami tahu apa yang baik bagi kami, apa yang kami senang. Jangan atur-atur kami. Udah, mereka buat seperti itu. Rasanya aturan yang mereka inginkan itu membuat mereka bahagia. Jangan atur. Biarkan kami meluapkan apa semua kemauannya kami. Nah, padahal menyimpan apa? Benih-benih kesengsaraan dan penderitaan. AIDS muncul di tengah-tengah mereka. Macam mana AIDS sekarang menyerang Amerika dan negara-negara Eropa maju lainnya? Bagaimana mereka sekarang kehilangan generasi? Karena nggak ada yang mau beranak lagi. Kawin kan sejenis, cuma mau beranak. Lihat ini yang timbul ini. Lihat problematika yang timbul di tengah umat mereka, masyarakat mereka. Udah? Macam-macam lainnya, masih banyak lagi. Itu maksud saya sebuti di dalamnya, realitanya di dalamnya menyimpan apa? Benih-benih kesengsaraan dan penderitaan. Nah, fa idza hanal miqatul khafi, apabila tiba waktu yang tak tahu siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, tafajjarat min hadhil buzur al-bishaqa. Maka benih ini akan memancarkan semua penderitaan dan kebinasaan kepada mereka semuanya. Nah, yang mereka sedang menikmati semua kenikmatan yang tak berbatas itu. Nah, misdaq wa hadza, ya, pembenaran dari yang membenarkan ini semua, bukti kebenaran ini semua adalah firman Allah Ta'ala, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sehingga ketika mereka sedang gembira-gembiranya menikmati semua kenikmatan itu, apa yang mereka mereka? Akhadnahum, kami siksa mereka tiba-tiba. Sehingga mereka terdiam dalam keadaan putus asa kepada Tuhan. Jadi pengikut iblis lah putus asa. Ada lagi mau merubah apa lagi? Mati sudah, nggak ada lagi tobat. Nah, jadi seperti itu. Terakhir, fa idza ja'al yawm man yaqul, fa idza ja'al yawma man yaqulu nahnul muslimin yahjubullah, ya, anna wa'udahu allati iltazama lana biha wa ulaikal jahidun al-udhad adh-dhalimun yukrimuhumullah bima lam ya'iduhum bihi minal u'tiyat wal intisarat fama maraddu qawlihi hadza illa ilan timasi basiratihi wa iradi an khitabillahi alladhi law ta'ammala fihi la arafa qawaidahu wa sunanahu allati yata'amalu ala asasiha ma'a ibadihil mu'minin wal jahidin wal muhtadin wat taihin walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila sekarang saat ini ada orang yang mengucapkan seperti ini, lihat kita orang Islam, Allah halangi kita, Allah rintangi kita dari janji-janjinya yang telah Dia
nyatakan kepada kita. Ini bilangnya kita mau nolong kita ditolong. Yang menolong agama ditolong, begini lihat. Lihat kita sekarang ini tertindas. Israel merajalela di tanah bumi kita. Berarti mana janji Tuhan? Enggak betul berarti. Dia janjikan sama kita begini. Ini andai kata ada yang bilang begitu orang sekarang, nah, lalu dia mengucap lagi, wa ulaika, tengok. Sementara sebaliknya, orang-orang yang mengingkari diri Tuhan, mengingkari dirinya, enggak percaya sama dia, justru mereka mendapatkan yang dia tak janjikan kepada mereka. Andai kata ada orang gitu komennya sekarang, enggak betul juga. Kalian bilang Quran begini-begini, enggak adanya. Mana nih menang sekarang tertindas kita begini? Enggak betul, Tuhan enggak nepati janjinya. Tapi sementara mereka lihat itu macam mana mereka menguasai dunia. Mereka enggak dijanjikan apapun, mereka Tuhan berikan kepada mereka kemenangan dan sebagainya. Ada. Kalau ada yang bilang begitu, fama maraddu qaulihi. Tidaklah ya, dasar ucapannya itu melainkan melainkan menunjukkan kepada apa? Intimasi basiratihi. Sirnanya mata batinnya. Dan berpalingnya dia dari titah Allah, yang andai kata kalau dia amati titah Allah dalam Al-Quran yang tadi itu, yang ini tadi ini, la arafa, dia akan paham dan mengerti tentang kaedah tentang sunnatullah yang dia perlakukan atas sunnatullah itu kepada semua hambanya yang berimannya, yang mengingkarinya, yang mendapat hidayah dan yang berpaling darinya akan tahu. Tapi dia tidak perhatikan firman Allah Ta'ala, dia nggak pelajari, dia nggak perhatikan, nah, dan dia sirna bata batinnya, karena itunya itu. Jadi kalau ada orang bilang begitu, mana kita nih, katanya Tuhan menjanjikan kemenangan bagi kita kalau kita bela agamanya, nih kita jalankan agamanya nih, mana nggak sampai sekarang kita tertindas. Kok Turki pula yang gempa, bukan Swedia pula, bukan Amerika. mananya nih? Tapi kita bela Qurannya kemarin dari pembakaran. Turki yang berapi-api, Erdogan berapi-api belanya, kok dia pula ditimpa bencana? Mananya nih? Apanya ceritanya nih? Nah, kalau ada yang bilang begitu, sementara mereka aman-aman sejahtera. Lihat Swedia aman-aman aja. Lihat mereka aman semuanya. Kita pula begini. Betul nggak betul janjinya? Kalau ada yang bilang begitu, itu bukti intimasil basirah. Buta mata batinnya di Mutiara Hikmah kita ini. Buta mata batinnya. Buta mata batinnya. Sirna mata batinnya. Dan juga dikarenakan dia tidak pernah mengamati semua firman-firman Tuhan tentang ini kepada dirinya. Kalau dia amati, dia paham, dia mengerti. Macam tadi lah. Kok kita kan paham sekarang. Kok Amerika begitu, kok Israel begitu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kata Tuhan. Semakin mereka merajalela dalam membangkang sama Tuhan, semakin Tuhan luaskan semua kesenangan kami mereka. Biarkan. Supaya apa? Supaya makin sesat dari Tuhan. Supaya sisa Tuhan semakin pedih kepada mereka. Biarkan begitu. Nah, ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Sengaja memang kutangguhkan seperti itu. Inna kaidi matin. Tipu daya keluar biasa. Rencana keluar biasa. Tenang aja kau. Enggak usah kau urusan aku. Aku yang urus semua, kata Tuhan. Ya kan? Mau kau campur urusan aku? Kau ajari aku, kata Tuhan. Mau kau ajari aku? Macam mana memperlakukan orang tuh? Kau ajari aku macam mana? Enggak usah atur aku. Aku Tuhan. Aku tahu semuanya. Rencana aku udah matang adanya. Inna kaidi matin. Rencanaku itu kokoh. Jangan ajar-ajari aku. Tuhan. Kau berimannya sama aku. Pasrah kepadaku. Menghamba kepadaku. Itu yang ku mau dari kau. Jangan macam mereka. Tapi Tuhan, orang tuh kok senang kali. Memang begitu ku buat. Itu sunatullah sama mereka. Sunnah aku itu. Aku memang begitu perlakukan. Kalau kau nggak bisa begitu. Nanti kalau kau begitu, nanti kau jauh dari aku nanti. Tapi Tuhan, kalau aku gini sedikit aja udah. Bisnis macet lah begini. Iya. Supaya kau balik sama aku. Supaya kau sadar. Supaya kau bertumpu sama aku. Itunya maksudnya. Sayang akunya itu sama kau. Kugitukan kau. Kubedakan perlakuannya. Supaya kau ingat sama aku. Kau cari tempat di mana kau berlindung. Akulah tempatnya. Itu. Jadi jangan salah tafsir, salah pertimbangan tentang ini kepada Tuhan. Salah sikap dia sama Tuhan. Udah, nggak apa-apa. Jadi kalau nyalon nggak tembus, sayang Tuhan. Sayang Tuhan. Ustaz Najib contohnya. Sayang Tuhan. Sayang Tuhan. Kalau nggak ngaji gitu. Nggak ngaji. Nggak ada majlis ini. Kalau nggak ada Ustaz Najib. Nah, oke. Alhamdulillah. Dah, selesai.